Saya besok malam akan mengundang anak-anak yatim piatu untuk buka puasa bersama di rumah saya. Dan saya juga bermaksud mengundang Bapak dan Ibu, Bella dan Lina untuk datang juga ke rumah saya. Besok ada kumpul-kumpul nih. Bagus banget. Aku harus ikut. Karena aku gak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ambil bagian dari kemewahan rumah mereka. Kamu pikir kamu tuh siapa sih? Bisa datang ke kantor seenaknya? Kalau semua karyawan seperti kamu, bisa-bisa hotel ini jadi bangkrut, ngerti? Heh, kamu ataupun Pak Surya gak berhak ngomong gitu sama saya. Karena kalian berdua itu gak tahu apa-apa tentang saya. Kena kamu. Ih, kamu ini apa-apaan sih? Iseng banget, ih. Geli tahu. Ini kenapa maksudnya? Iseng aja. Mereka berdua pasangan serasi ya. Jadi lu nggak berhak untuk bentak-bentak, apalagi marah-marahin mereka kayak gitu. Lu ngerti nggak? Bisa nggak sih? Lu jaga sikap lu. Tahu diri dong. Kalau saja anak Andi masih hidup, tentunya dia sudah sebesar kamu, Bella. Ya Allah, andai aja Ibu Sari tahu yang sebenarnya. Anda sama sekali gak berhak atas rumah ini dan semua hotel yang ada. Karena Bapak tuh bukan siapa-siapa. Karena ada satu orang yang jauh lebih berhak daripada Anda. Dia orangnya bukan Anda. Dia yang udah dipikir sama semua orang udah mati. Lina, cukup. Loh kenapa? Emang bener kan? Kamu itu cucu dari Ibu Sari. Dan kamu itu pewaris tunggal dari semua harta keluarga ini. Iya kan? Lina, cukup Lina. Ini semua udah cukup. Loh, kenapa mesti kamu takut? Emang bener kan apa yang aku omongin? Dari kecil kamu dipugut sama keluarga aku dalam kecelakaan itu. Dan dari dulu sampai sekarang kamu masih tinggal sama keluarga aku. Gila, ini benar-benar udah gila. Aku nggak bisa diem kayak gini. Aku harus cari tarik. Tari, kamu lihat nggak sih Lina? Lama-lama dia makin bertingkah. Dan sekarang kamu tolong peringatkan dia supaya dia nggak macam-macam. Ayo cepat. Iya, Mas. Lina, cukup Lin. Kamu nggak bisa ngomong kayak gini terus. Aku nggak bisa ngebiarin kamu. Heh, kamu jangan sembarangan ngomong ya. Bu Sari sendiri yang bilang kalau cucunya itu udah meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Kamu tuh apa-apaan sih, Lin? Kamu bikin malu keluarga ini ya? Heh, aku nggak ngomong sembarangan ya. Soalnya aku punya buktinya. Kalung itu, dari mana dia dapatkan kalung itu? Aduh, pasti ketahuan deh kalau aku yang kasih kalung itu. Jo, Lina itu mau ngapain sih? Gue juga nggak tahu, Raf. Kita lihat aja apa yang akan Lina lakuin ke Bella. Lina, cukup Lina. Ini semua udah kelewatan. Enggak, Bel. Kamu harus lepas kalung itu biar semua orang tahu yang sebenarnya. Lina, aku nggak mau lepas ya. Lepas gak? Tangan kamu, Lina. Lina, cukup! Ibu kenal sama kalung ini?
kan kalung. Jadi benar kamu, Bella. Sekarang semua udah terungkap. Mati aku. Aku nggak boleh terus ada di sini. Bisa berbahaya buat aku. Tari, tuh, mau kemana kamu? Permainan kamu udah selesai, Surya. Dan sebentar lagi mereka akan mengungkap kejahatan yang telah kamu lakukan terhadap orang tuanya Bella. Tapi kamu nggak bisa ninggalin aku begitu aja, Tari. Kenapa enggak? Maaf ya, tapi aku sama sekali nggak ada hubungannya dengan pembunuhan orang tuanya Bella. Tari. Cucuku, ternyata kamu masih hidup, sayang. Bagus banget. Nenek itu udah berhasil menemukan cucunya yang hilang. Sekarang rumah ini akan menjadi milik Bella. Dan aku akan bisa menempati rumah ini semauku. Karena semua orang pasti akan sangat berterima kasih sama aku. Karena aku udah berjasa banget mempertemukan nenek dan cucunya yang sudah lama hilang. Kalau cuma sekedar rumah mewah begini sih, nenek itu pasti nggak akan sungkan ngasihnya ke aku. Kasih. Pasti kamu yang ngasih tahu Lina tentang Bella. Lihat aja nanti. Aku akan bikin perhitungan sama kamu. Karena kamu sudah menghancurkan semua mimpi aku. Bila cinta tak lagi untuk bila cinta tak lagi untukku. Gimana ini? Mas Surya pasti bakal marah sekali sama aku karena dia tahu semua ini berasal dari aku. Dari caranya menatap aku. Aku tahu dia pasti marah sekali sama aku. Dan dia pasti akan balas dendam sama aku. Tapi aku nggak boleh takut. Aku harus berani menghadapi semuanya. Ya. Selama ada Ibu Sari di dekat aku, Mas Surya pasti nggak berani macam-macam sama aku. Sini, cepet. Sini. Astagfirullahaladzim. Lu tuh ya bener-bener kebangetan, Lina. Udah sinting apa lo, ha? Astagfirullahaladzim, Lina. Lu tuh emang kagak pernah peduli ya sama si Bella ya, ha? Lu pernah udah janji sama ibu. Lu kagak bakal cerita apapun sama siapapun tentang si Bella. Justru karena Lina peduli, Bu. Makanya Lina ceritain semuanya siapa sebenarnya Bella. Kagak usah so baik lu ya. Lu pikir nih ibu kagak tahu apa maksud dan tujuan lu, ha? Lu cuma kepengen ngerasain harta kekayaan si Bella, iya Pak? Wajar dong, Bu. Aku ini kan adiknya Bella. Selama ini aku juga udah banyak berbagi sama Bella. Jadi saatnya sekarang dia berbagi kekayaannya sama aku. Cukup. Kamu. Kenapa? Bapak mau nampar Lina? Tampar. Ya. Bapak sangat ingin menampar orang seperti kamu. Tapi Bapak sadar, kamu anak Bapak. Sayang, kamu anak yang tidak tahu diri. Bukan kamu yang selama ini berbagi sama Bella, tapi Bella yang berbagi sama kamu. Bella yang selama ini mengalah sama kamu. Kamu lupa, waktu kamu sakit, Bella yang mati-matian mencari uang untuk menyelamatkan kamu. Dia rela dipermalukan, dihina orang. Ini balasan kamu. Hah? Seperti ini balasan kamu. Bapak kecewa. Bapak kecewa sama kamu, nak. Ibu benar-benar kagak nyangka kalau ibu udah ngegedein anak yang berhati busuk kayak lo. Padahal perasaan ibu sama bapak nggak pernah
jadi kayak begitu. Pulang. Pulang. Pulang, ayo. Astagfirullahaladzim. Sejak pertama kali Eyang melihat kamu, di hidung kamu ada hidung papamu. Di senyuman kamu juga ada senyuman papamu. Ya Allah, syukur alhamdulillah. Ternyata kamu cucuku yang hilang masih hidup, sayang. Gue nggak nyangka. Ternyata Bella adalah cucu Eyang yang hilang. Ya sudah, sekarang mari kita lanjutkan acara ini. Maaf tadi ada gangguan sebentar. Tapi saya sekaligus bahagia sekali karena hari ini sudah mempertemukan saya dengan cucu saya yang hilang. Allah Maha Besar. Mari silakan. Pak Supri sama Bu Juleha kemana ya? Biar bagaimanapun saya harus berterima kasih sama mereka berdua. Bu, ayo saya antar ke Bu Juleha sama Pak Supri. Bella dan Jojo pasti butuh waktu untuk bicara berdua. Aku harap mereka bisa bicara baik-baik, karena Jojo pasti shock dengan kenyataan ini. Kasih, pasti kamu yang ngasih tahu Lina tentang Bella. Lihat aja nanti. Aku akan bikin perhitungan sama kamu, karena kamu sudah menghancurkan semua mimpi aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Oim, preman Tanah Abang, Gang Senggol. Kagak suka merendang, suka nyemeh jengkol. Hah? Wah, gile bener. Makanan nih, makanan ngumpul semua di sini, rame bener kayak ibu warisan. Nih dia nih, tuh. Tuh kan? Cacing-cacing di perut gue nih, udah pada mangap semua. Nggak sabaran nih. Bentar, Cing, bentar, kalem ya, kalem. Bentar lagi kita comot semuanya. Woi, preman stres. Jangan kegeran dulu kali. Belum tentu ini makanan buat lu, buat tamu-tamu yang lain. Kalau lu pantasnya makanan sisa dari kandang babi. Hah? Si kodok. Lu bawaannya sewot aja sama gue ya. Yang namanya nih makanan dihidangin, ya buat dimakan. Kambing, ngerti nggak lu? Lagian mubazir, kalau makanan segini banyak kagak dimakan. Allah marah kalau kita buang-buang makanan. Paham gak lu? Waduh, gaya lu preman. Pokoknya ngomong pakai mubazir, bahasanya istilah mubazir segala. Kayak ngerti aja, ngaji aja belum bener lu. Nih yang kurang paham begini nih. Gue jelek-jelek begini, gue preman-preman begini, gue nih sering sholat, ngerti lu? Preman juga manusia. Paham gak lu? Tuh dengerin kalau Ustadz Oim udah ngomong. Yang mana dulu ya? Cap, cip, cup, yang mana dulu? Ini yang montok dulu, yang montok nih. Mau kemana lu, Mau kemana ya, Waduh, ini preman, kelaparan. Kagak pakai bismillah lagi. Aduh congornya, ya ampun, itu ikan dimakan juga palanya. Pelan-pelan lu makan. Malu-maluin, banyak orang. Ini rumah orang kaya. Jaim ngapa? Jaim, jaga imet dikit. Masa Allah. Bodoh gua pegel ngomong sama lu, kagak ada untungnya. Sekarang gua nggak mau buang tempo. Gua mau garis nih makanan. Cacing, ini hari kita makan enak. Kita makan banyak, ya. Jarang-jarang gua makan begini, bener-bener. Ya, dia seru sendiri. Percuma kalau gue diem juga. Mendingan gue makan. Nyangkut. Ayo. Apaan nih? Buah karet dipajang. Ayo buruan, ayo makan. Nyesel lo. Oim, kalau makan pelan-pelan. Jangan malu. Ya ampun, orang-orang punya lihat malu tahu. Bodo amat. Tunggu pikirin. Kalau gue sakit, yang repot gue juga. Enak aja lu. Kasih, Ibu senang sekali begitu tahu Bella itu ternyata cucu Ibu. Tapi kenapa kamu tidak pernah memberitahu Ibu dari dulu? Maafin saya, Bu. Sebenarnya dari dulu saya ingin sekali bercerita sama Ibu. Tapi Bella melarangnya, Bu. Karena dia tidak mau menyakiti Mas Surya, Jojo juga Raffi. Subhanallah. Bella itu betul-betul berhati mulia. Padahal apa yang kita punya semua selama ini, semuanya milik Bella.
Tapi dia malah menolak karena dia tidak ingin menyakiti hati orang lain. Iya, Bu. Kita harus berterima kasih sama Ibu Juleha juga Pak Supri. Karena mereka telah merawat dan mendidik Bella. Hingga Bella tumbuh menjadi anak yang berhati mulia. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Di bulan suci yang penuh rahmat ini, Engkau telah memberikan rahmat dan berkah padaku. Terima kasih ya Allah. Kenapa kamu harus nutupin semua ini? Bella lihat saya. Lihat mata saya. Kenapa kamu ngelakuin ini semua? Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untuk Aduh, gue bener-bener bingung. Ada apaan sih tarik-tarikan? Emang 17 Agustusan tarik tambang? Kenapa sih, Bu? Aku belum mau pulang. Ibu bilang pulang ya. Kebangetan lo. Dasar bandel lo. Bikin masalah aja. Bikin malu aja lo. Astagfirullahaladzim deh lo. Tante Jule, Mpok Jule, mau kemana sih, Pok? Buru-buru banget. Baru mulai pestanya. Udah mau kabur aja? Udah nggak bisa. Saya sudah malu banget sama anak saya, si Lina. Ulahnya betul-betul memalukan. Tapi kan, Pak, aku tuh ngomong apa adanya. Kamu nggak perlu ngomong lagi. Bapak nggak mau dengar kamu ngomong apa-apa. Kamu cuma bikin masalah aja. Makin bingung gue. Apaan sih? Mendingan gue dipanggil ke sono. Elan, mari kita gabung bersama ngobrol. Gue bingung nih. Bu Juleha dan Pak Supri mau kemana? Jangan pulang dulu. Ada yang ingin saya bicarakan sama Ibu dan Bapak juga. Ayo masuk, ayo. Lan, kodok, bantuin gue dong, nyangkut deh. Lu ngapa sih ganggu konsentrasi gua? Gua lagi makan sambil lihat pemandangan indah. Ada orang lagi ribut di sono, bingung gue juga kagak tahu apain. Lu ganggu hidup gua, lu kagak bisa apa? Waduh, dia batuk. Aduh. Udah lan, dah. Gue lagi makan dulu. Lame lu ah. Adem juga akhirnya. Pak Supri dan Bu Juleha, terima kasih ya sudah merawat Bella dengan baik sekali dan mempertemukan saya dengan cucu saya. Ya Allah Bu Sari, itu mah bukan karena kita, ya karena Allah aja gitu udah nakdirin kita ketemuan sama antu si Bella. Ya Pak. Tapi kan perantara kalian juga. Oh ya, kalau kalian mau, boleh tinggal di rumah saya ini untuk menemani Bella. Maaf Bu, bukannya maksud kami menolak rezeki. Tapi pertama, kami belum terbiasa tinggal di rumah mewah, biasa hidup apa adanya ya. Kedua, kami tidak ingin merusak keikhlasan kami membesarkan dan merawat Bella. Buat kami, Bella bertemu dengan keluarganya saja, itu satu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi apa ya, untuk kalau kita mohon izin gitu ya Bu sebelumnya, ya kita masih boleh gitulah diketemuin sama tuh si Bella kalau kita kangen sama dia gitu Bu. Tentu saja boleh. Pintu kami selalu terbuka untuk kalian karena kalian adalah keluarga kami sekarang. Ya Allah, makasih ya Bu Sari ya, makasih. Gagal deh aku tinggal di rumah mewah. Ibu sama bapak sih pakai nolak-nolak tawaran Bu Sari segala. Ayo sekarang kita gabung dengan yang lain yuk. Bella, kenapa kamu nggak jujur sama saya? Kenapa kamu harus nutupin semua ini? Bella, lihat saya. Lihat mata saya. Kenapa kamu ngelakuin ini semua? Saya takut, Jo. Saya takut kalau kamu tahu hal ini dan kamu akan marah. Saya udah janji, saya nggak akan bilang sama siapapun tentang hal ini. Dan saya nggak pengen, Jo, kalau kamu tahu hal ini dan kamu akan ninggalin saya. Bella, kamu nggak usah ngomong kayak gitu.
Apa kamu lupa sama janji kita yang udah kita buat? Bella, kamu pernah dengar sebuah kisah? Kalau ada satu pasangan yang berjanji di pinggir danau, dan mereka nggak akan terpisahkan untuk selamanya. Nggak ada yang menghalangi kebersamaan mereka. Bella, maafin saya. Maafin saya karena saya udah kasar dan jahat sama kamu. Maafin saya atas kelakuan saya selama ini sama kamu. Tapi saya janji, kalau saya akan mencintai kamu sekarang dan selamanya. Saya juga cinta sama kamu, Jo. Mereka benar-benar serasi ya. Iyalah, aku yakin banget kalau Bella itu cewek yang sangat spesial. Kalau nggak mungkin Jojo jatuh cinta sama dia. Karena aku tahu banget siapa Jojo. Jojo itu nggak mungkin jatuh cinta sama sembarangan cewek. Raf, apa kamu mencintai aku sama seperti Jojo mencintai Bella? Sayang, cinta itu abstrak dan nggak bisa diukur. Dan aku juga nggak bisa janjiin apa-apa sama kamu. Kecuali aku buktiin betapa besar cinta aku sama kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Sayang, malu dong ngeliatin orang tuh. Apa-apa udah buka puasa ini. Iya, tapi tetap aja ini kan bulan puasa. Yaudah, yuk kita ke sana. Si Kasih sama ibu kemana sih? Aku jadi curiga. Jangan-jangan si Kasih udah cerita semuanya. Harus gimana nih? Ini gawat. Bisa gawat. Oh, Tari. Iya. Aku harus minta bantuan sama dia. Karena aku tidak mau kehilangan semua ini. Aku harus telepon Tari. Halo, Halo, Tari. Kamu di mana? aku lagi di jalan mau pulang. Begini, Tari. Kamu sebaiknya ke rumah saya sekarang. Saya perlu bantuan kamu. Saya tidak mau kehilangan harta kekayaan saya yang sebentar lagi akan menjadi milik saya. Kamu cepetan ke sini ya. Maaf, Mas. Kali ini aku nggak bisa bantu. Mas, aku udah nggak mau terlibat lagi dalam permainan kamu. Sial. Tega sekali dia. Aku lagi begini, diminta tolong dia nggak mau. Kalau lagi perlu aja, minta duit cepet sekali dia, kurang ajar sekali. Bella, apa kamu mau menjadi istri saya yang akan mendampingi saya seumur hidup dalam susah maupun senang? Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Ya Allah, sepertinya Mas Surya benar-benar marah besar. Dan sepertinya Mas Surya tidak akan melepaskan aku. Sampai kapan aku bisa menghindar dari Mas Surya? Daripada terus menghindar, sebaiknya aku bicara pada Mas Surya. Aku akan berusaha menjelaskan semuanya kepada Mas Surya. Semoga saja Mas Surya mau mengerti dan mengikhlaskan semua yang sudah terjadi. Kasih, kamu mau kemana? Kamu jangan pergi kemana-mana, di sini saja. Iya, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan Mas Surya tidak berbuat nekat. Bella sama Jojo kemana ya? Ya udah, yang biar Raffi aja ya yang cari tahu di mana mereka. Cepat ya. Bella, mulai sekarang saya nggak akan membiarkan apapun memisahkan kita.
saya akan menjaga kamu agar selalu di sisi saya. Dan kita akan bahagia untuk selamanya. Sekarang kamu coba lihat langit. Dan kamu pilih bintang yang paling terang. Dan kemudian kamu ambil. Kamu nih aneh-aneh aja sih, Jo. Kamu lihat deh, di langit kan bintangnya banyak banget. Dan dari sini juga nggak kelihatan kan mana bintang yang paling terang. Tapi saya bisa kok. Saya udah mengambil bintang yang paling terang itu, dan saya menaruhnya di sini. Itu apa, Jo? Bella, waktu saya melamar kamu, saya lupa nggak bawa cincin. Makanya sekarang saya akan melamar kamu lagi. Bella, apa kamu mau menjadi istri saya yang akan mendampingi saya seumur hidup, dalam susah maupun senang? Saya harap mulai sekarang kita nggak usah memikirkan apa yang udah terjadi, tapi kita mulai untuk hidup bersama selamanya. Iya. Saya mau mendampingi kamu dan ngabisin sisa waktu saya. Nih, kalau sampai orang ngeliat kalian berdua kayak gini, dia pasti bakal ngiri. Soalnya gue nggak pernah ngelakuin hal kayak gini sama dia. Pacaran mulu. Oh ya, kalian dipanggil sama Eyang tuh. Yuk. Bella, gue minta maaf ya. Buat semua yang udah pernah gue lakuin sama lo dulu. Dulu gue suka banget manfaatin lo dan bentak-bentak lo. Cuman buat ego gue doang. Kok kamu ngomong kayak gitu sih, Raf? Dulu kan kamu pernah bilang sama aku, kita harus bisa ngelupain apapun yang udah terjadi. Jadi ya, udahlah lupain aja. Saya seneng banget, Jo. Ternyata kamu gak marah sama saya. Awalnya saya sempet takut. Saya takut kamu ninggalin saya. Karena kamu udah tahu apa yang sebenarnya. Makasih ya. Bella, sekarang saya nggak peduli siapa kamu atau dari mana kamu berasal. Yang terpenting buat saya adalah saya mencintai kamu dan saya terima kamu apa adanya. Kalian berdua ini ya, bikin gue mau pengen aja tau nggak? Kita ke dalam yuk. Gak enak, pasti Bu Sari udah nungguin. Yaudah, yuk. Aduh, kemana sih mereka? Kok lama banget ya? Bella, kamu kemana saja sih? Kok malah menghilang di tengah acara? Maaf ya, Eyang. Tadi Bellanya Jo pinjem dulu. Pak Jojo macem-macem aja, kayak bareng si Bella dipinjam. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan untuk Eyang. Karena Eyang mendapatkan anugerah yang sungguh besar dari Allah. Eyang mendapatkan kamu kembali yang Eyang kira cucu Eyang sudah meninggal. Subhanallah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan kebahagiaan Eyang juga semakin lengkap karena kamu sebentar lagi akan menikah dengan Jojo. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ya Allah, sepertinya Mas Surya benar-benar marah. Ya Allah, Tuhanku, lindungilah hamba. Awas kasih. Kali ini kamu tidak akan selamat.
Bila cinta tak lagi untuk Bila cinta tak lagi untukku. Ya ampun. Ya ampun. Alan syok. Kalau syok lapar. Berarti si Bella selama ini dia cucunya Ibu Sari, pemilik hotel yang kaya raya itu. Yang selama ini kekayaannya dipegang sama si Jojo. Ya ampun, Bella, lu orang kaya, Bel. Ya ampun, lu kecipratan dong, Bel. Ya ampun. Mas Elan, kunaon akang? Ah, bengek. Preman gila. Minta bantuin. Ya ampun. Lu kualat Bang Oim. Tadi gua makan aja lu bilang kayak orang kesetanan. Sekarang lu sendiri makan kagak nafas teh. Hah? Lu rasain tuh, emang enak, keselak, ha? Nih hari lu gua sumpahin, bae. Sampai besok gua sumpahin lagi lu, keselak sama batu. Nyangkut lu. Minta minum. Kodok, lu serius? Aduh. Bikin repot aja lu. Nih, tenggak nih. Kosong. Bentar. Tahan, bentar. Nih ya, tahan ya. 1, 2, 3, prot. No, stop. Ya ampun. Gila. Gue minta minum, bukan disiram. Ya elah, bagaimana sih? Basah. Bagaimana dengan penampilan gue? Malu banyak orang. Aduh. Alhamdulillah. Hari ini kita semua mendapat berkah dan kebahagiaan ya. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepadanya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Loh, Surya kemana ya? Kok dia tidak ikut merayakan hal ini bersama kita? Ya Allah, sepertinya Mas Surya benar-benar marah. Ya Allah, Tuhanku, lindungilah hamba. Awas, Kasih. Kali ini kamu tidak akan selamat. Kamu ikut saya. Saya mau bicara sama kamu. Lepasin, Mas. Nggak ada lagi yang bisa kita bicarain. Lepasin. Kamu jangan bantah. Diam kamu. Diam, masuk. Awas. Diam. Bu Sari, kami mau pamit pulang dulu. Sekali lagi, terima kasih banyak atas undangannya. Dan salam buat Pak Surya dan Ibu Kasih. Iya, Pak Susilo dan Bu Dina. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kehadirannya di sini. Tapi saya jadi nggak enak nih. Kasih dan Surya nggak tahu kemana mereka. Jo, mama kamu kemana sih? Kok tiba-tiba menghilang? Nggak tahu, Eyang. Mungkin ada di dalam kali. Eyang jadi khawatir sama mama kamu. Dari tadi kelihatannya gelisah dan ketakutan. Iya udah, kalau gitu mendingan kita cari aja. Lu Raf, lu anterin Aurel sama keluarganya ke rumahnya ya. Biar nanti gua, Eyang, sama Bella yang nyari mama. Ya udah. Mari Om, saya antarkan. Baik, kami pulang dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kita cari mamamu yuk. Bu, Lina, Bapak, Bella mau cari Bu Kasih dulu ya. Ya udah ke sono. Pak, Ade pergi Pak. Terus kita bagaimana? Bentar, masih tegang, Bapak bingung nih. Kesana yuk. Mana? Mana aja lah biar nggak tegang. Sini. Kamu pasti sudah cerita semuanya ke mereka, ya kan? Hah? Kamu berniat menghancurkan hidup aku, Kasih. Mas, semuanya sudah berakhir, Mas. Ibu sudah tahu tentang Bella. Mas harus bisa menerima kenyataan ini, Mas. Mas tidak bisa merubahnya. Sebaiknya Mas menyesali semua kesalahan Mas. Dan minta ampun kepada Allah, Mas. Cukup. Cukup.
Bagaimana, Jo? Ketemu mama kamu? Kami udah cari Bu Kasih di sekeliling rumah, tapi nggak ketemu juga. Ya Allah. Kasih. Di mana sih kamu? Mungkin ada di kamar kali, Eyang, sama Papa. Kita periksa aja. Ayo. Kamu tidak tahu apa-apa. Tidak. Kasih. Kamu sadar, ha? Dengan kelakuan kamu yang bodoh itu, yang sialan itu, kita sebentar lagi tidak akan memiliki harta ini lagi, Kasih. Dasar perempuan kampung. Saya justru bersyukur, Mas. Karena saya diberi kekuatan untuk mengatakan yang sebenarnya tentang Bella kepada ibu dan semua orang. Ini bulan Ramadan, Mas. Ini bulan suci. Sebaiknya Mas bertobat. Sesali Mas semua kesalahan, Mas. Di bulan ini, Mas, Allah berjanji kepada semua umat yang bersungguh-sungguh bertakwa, Dia akan mengabulkannya. Alah, udah. Kamu jangan sok nyeramahin aku, Kasih. Seharusnya kamu yang minta ampun karena otak kamu sudah rusak. Kamu bukannya membawa keberuntungan buat aku, tapi bikin sial buat keluarga aku, tahu nggak? Dasar perempuan sialan. Sekarang kamu mau bilang apa lagi sama mereka? Hah? Kamu mau bilang kalau aku mau bunuh Andi dan Sukma? Iya. Kasih. Seharusnya aku membunuh kamu dari dulu. Biar kamu tidak cerita sama siapapun tentang keluarga ini, tentang rahasia ini. Aku sekarang akan matiin kamu, Kasih. Mati kamu. Mati kamu. Tutup pasti nggak apa-apa. Bila cinta tak lagi untukku. Harusnya Eyang bisa lebih kenal Jojo lebih lama. Eyang harusnya lebih tahu siapa Jojo, bukan aku. Cukup, Bella. Cukup. Jangan sebut-sebut nama itu lagi. Memangnya dia itu siapa? Dia bukan siapa-siapa kamu. Eyang yang keluarga kamu. Satu-satunya yang masih hidup. Raffi pikir setelah kejadian itu Papa akan berubah. Tapi ternyata enggak. Papa tetap jadi orang jahat dan licik, Pak. Raffi benar-benar kecewa sama Papa. Pak, Raffi nggak mau tinggal di rumah dari hasil uang haram, Pak.